Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di presentasi kali ini melalui via Zoom. Baik, perkenalkan nama saya Adila Sabrina selaku moderator, adapun anggota kelompok saya Wildayana Nur sebagai presentasi pertama, kemudian ada Adelia Clarina sebagai presentator kedua, selanjutnya Raffi Lausda Tahir sebagai presentator ketiga, dan saya sendiri yang akan mempresentasikan materi yang keempat. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan untuk presentator pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain sering disebut dengan bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai perdagangan internasional atau international trade. Di lain pihak, transaksi bisnis dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai bisnis internasional, meskipun pada dasarnya ada dua pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi bisnis internasional. Selanjutnya yaitu transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perdagangan internasional atau international trade, dan yang kedua yaitu pemasaran internasional atau international marketing. Yang pertama itu saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perdagangan internasional atau international trade. Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara internasional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Selanjutnya yaitu yang kedua, pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international business merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis negara dengan negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk presentator pertama. Selanjutnya presentator kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan melaksanakan bisnis internasional. Yang pertama yaitu keunggulan absolut atau bisa disebut absolute advantage. Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya. Misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keunggulan komparatif atau comparative advantage. Konsep ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis internasional, yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain.
Kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah. Yang kedua, mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal. Yang ketiga, kontinuitas penyediaan atau supply yang lebih baik. Yang keempat, stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik. Kelima, tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik, misalnya fasilitas latihan maupun transportasi. Yang ketiga yaitu potensi pasar internasional. Potensi pasar ditentukan oleh 3 faktor, yaitu struktur penduduk, daya beli serta pola konsumsi masyarakat. Dalam hal pasar internasional, potensi pasar internasional juga ditentukan oleh ketiga faktor tersebut. Hanya saja dalam hal ini diberlakukan untuk negara lain. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk presentator kedua. Selanjutnya saya persilahkan untuk presentator ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ekspor insidental atau incidental export. Dalam rangka untuk memasuki kedalaman dunia bisnis, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidental. Yang kedua ialah ekspor aktif atau aktif ekspor. Tahap ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Yang ketiga ialah penjualan lisensi atau licensing. Tahap ini negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Yang keempat ialah franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangannya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran, proses produksinya. Yang kelima ialah pemasaran di luar negeri. Bentuk ini memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negara asing. Yang keenam ialah produksi dan pemasaran di luar negeri. Tahap yang terakhir adalah tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional, yaitu tahap produksi dan pemasaran luar negeri. Tahap ini juga disebut sebagai Total International Business. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC atau Multinational Corporation, yaitu perusahaan multinasional. Dalam tahap ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negara asing, lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negara itu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentator ketiga. Kemudian saya akan membawakan materi yang terakhir, yaitu hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Baik, dalam melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestik. Oleh karena itu, maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Kebijakan ekonomi dan politik internasional menjadi salah satu hambatan perdagangan internasional. Secara umum, setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain. Tidak jarang negara memberlakukan kebijakan pembatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Pemberlakuan tarif impor secara tidak langsung akan menghambat para pengusaha yang berbisnis barang impor untuk dijual di dalam negeri. Sementara di sisi lain, tarif impor menguntungkan pelaku usaha kecil di dalam negeri karena harga barang lebih murah dari barang impor. Yang kedua, perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula.
Seringkali negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Misalnya, Indonesia mengekspor produk kelapa dan turunannya ke Belanda, maka Indonesia hanya ingin produknya dibayar dalam rupiah. Dalam hal ini, umumnya kedua negara menggunakan mata uang asing lain yang biasa digunakan sebagai pembayaran internasional seperti dolar atau euro. Selanjutnya, yang ketiga, ada konflik besar. Terjadinya perang. Dalam hal ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Risiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual-beli. Lalu yang keempat, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Yang kelima, rendahnya kualitas SDM. Dan keenam, organisasi ekonomi pada regional tertentu. Baik, sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Saya membuka sesi tanya jawab dan saya menerima 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk saudari Nurdifna Az-Zahra, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurdifna Az-Zahra. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ekspor incidental? Apa sudah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk saudari Eka Widiawati Syam untuk bertanya. Apa yang terjadi jika salah satu dari tahap bisnis internasional tidak ada? Mohon maaf, bisa diulangi? Apa yang terjadi jika salah satu dari tahap-tahap bisnis internasional tidak ada? Oke, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawabnya. Iya, Eka? Jenda. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eka Widiawati Syam. Menurut saya pribadi, jika ada dari tahap-tahap bisnis internasional yang tidak terlaksanakan atau terrealisasi, maka saya rasa bisnis internasional tidak akan berjalan efektif atau tidak bekerja secara produktif. Apakah jawaban saya diterima? Iya, diterima. Terima kasih.
Makasih juga. Oke, saya persilahkan untuk Saudari Rafila Usda Tahir menjawab pertanyaan dari Saudari Nurdifna Zahra. Baik, saya akan Saudari menjawab pertanyaan dari Nurdifna Zahra. Apa yang dimaksud dengan ekspor insidentil? Ekspor insidentil merupakan sebuah langkah awal yang dapat dilakukan sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis internasional. Di sini perusahaan mulai terlibat dalam kegiatan perkembangan jangkauan pasar untuk produk mereka. Salah satu contoh kegiatan ini adalah ketika seorang pemilik suatu usaha yang menghasilkan suatu barang dan barang tersebut dibeli oleh orang yang berasal dari negara lain. Terima kasih. Saudari Nurdifna Zahra, apa jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Iya, diterima. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya. Berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Adila Sabrina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.